Shalom. Semua sudah liburan. Amin. Ya. Capek atau senang? Waduh. Ya, puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah diberkati oleh Pastor Yohanes, semua kita diberkati, amin ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang Injil ya. Injil adalah kekuatan Tuhan yang mendatangkan keselamatan buat kita. Bapak Ibu, kalau ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita, maka Injil itu tidak pernah diberikan bagi kita. Tapi kenyataannya Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun atau seorang pun di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Nah, kita harus tahu itu, kita harus percaya itu sehingga hari ini kita bisa fokus dan percaya bahwa hanya Injil lah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menolong Anda. Tidak ada satupun obat yang bisa menyelamatkan Anda. Bahkan harta, kekayaan, jabatan atau apapun yang sedang kita bangun hari ini Bapak Ibu Saudara dengan kekuatan kita. Saya mau beritahukan tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara. Kecuali ketika kita percaya kepada Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat beberapa ayat pagi hari ini kita semua. Mari kita baca ayat yang pertama, Roma 1 ayat yang ke-16 dengan penuh percaya Bapak Ibu. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapa orang yang percaya Bapak Ibu? Anda dan saya. Nah, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahukan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya pagi ini. Amin. Ya. Artinya tidak ada satupun di luar Injil yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari-hari ini menunjukkan bahwa situasi yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya, ada peperangan di sana sini ya yang tidak kunjung selesai, bahkan bertambah banyak, bertambah besar Bapak Ibu. Ya. Dulu dimulai dari peperangan antara Ukraina dan Rusia Bapak Ibu. Lalu Amerika, Israel ya, dan sekarang Rusia. Dan kemudian mana lagi Bapak Ibu Saudara? Ada daerah Afrika Bapak Ibu Saudara yang menyatakan dukungannya kepada Israel. Dan ini peperangan-peperangan yang sangat mengerikan. Ya. Bahkan di Indonesia pun sekarang kita diberitahukan untuk berhemat energi. Ya. BBM, gas. Ya. Kalau selesai masak harus dimatikan. Ya. Ada yang selesai masak apinya masih menyala. Ya, kan nggak mungkin. Nah, orang semua kebingungan, statementnya, pernyataannya, arahannya semuanya di luar nalar manusia Bapak Ibu Saudara. Di balik yang kita lihat hari ini sedang terjadi kekacauan yang luar biasa. Bukan hanya menimpa orang-orang biasa, namun orang-orang pintar pun kehilangan akal untuk bagaimana caranya menyelamatkan situasi-situasi yang terjadi hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Kecuali hanya iman kepada Yesus. Nah, berita yang menguatkan iman kita untuk melihat kepada Yesus itu disebut dengan Injil. Katakan bersama-sama Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tempat ini Anda hanya diberitakan Injil, yaitu berita tentang Yesus yang mengasihi saudara. Supaya apa? Setiap kali saudara mendengarkan berita tentang Yesus yang mengasihi Anda, maka dari dalam hidup kita ini muncul sebuah pengharapan yang kuat. Semakin Anda mendengar tentang Yesus yang mengasihi Anda, semakin pengharapan Anda ini semakin kuat untuk percaya kepada Dia. Amin. Ya.
Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan berharap kita semua memiliki keyakinan yang sama seperti yang dimiliki oleh Paulus. Sehingga dengan keyakinan ini terekspresi dalam hidup kita, Bapak Ibu, bagaimana kita membangun iman kita, bukan membangun aset kita. Amin. Hari-hari ini banyak orang terjebak dengan situasi yang terjadi. Mereka berlomba-lomba membangun aset mereka. Mereka membangun kekayaan mereka. Mereka membangun obat-obatan, vitamin untuk menolong kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, semua itu baik. Tetapi ada yang lebih baik di atas itu semua, yaitu membangun iman kita. Amin. Bagaimana membangun iman kita Bapak Ibu Saudara? Dengan terus mendengar lebih banyak lagi tentang Injil. Amin. Ya. Saya selalu ibaratkan hal ini seperti orang yang menikah. Bapak Ibu Saudara, kita ingat bagaimana kita menikah. Kita diberkati, ya, kita menjadi sepasang suami istri. Ya, yang dulunya sebelum kita menjadi suami istri, kita ini adalah dua orang yang belum saling mengenal. Ya. Belum saling mengenal. Kan gak ada pernikahan antara kakak adik, itu kan gak dibenarkan. Pasti pernikahan itu ada dua orang yang tidak mengenal. Bahkan mungkin berbeda kota, bahkan berbeda pulau. Ya, ada di tempat ini yang pasangannya berbeda pulau selain Pak Didi? Ada? Oh, enggak ada ya? Kalau beda kota ada? Beda kota, satu Semarang, satu Kudus gitu. Oh Pak Trias ya? Pak Trias mana Pak? Blora, Boyolali dan Pati ya. Nah, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Semua Semarang dan Semarang? Iya? Waduh ya ini cocok ya. Nah saya sama istri saya beda kota. Cepu dan Semarang. Kenapa Pak Edi? Hah? Lain gang? Waduh nah ini. Oh gang 1, gang 2 wah lebih cocok lagi. Lebih irit Bapak Ibu Saudara. Pacarannya lebih irit ya. Kalau beda kota cukup ini apa mahal di ongkos ya. Itu kemungkinannya harus jadi ya. Jangan sampai lepas. Makanya waktu saya sama istri ya. Saya sudah pengalaman Bapak Ibu Saudara. Nah istri saya itu kan bukan pacar yang pertama intinya gitu. Jadi saya pengalaman ini kalau saya keluar ongkos banyak nggak jadi repot. Ya, jadi begitu saya kenal istri saya, seminggu Bapak Ibu Saudara saya langsung utarakan isi hati saya. Ya kan? Saya bilang saya suka kamu, saya mau menikah sama kamu. Waduh dia kaget. Saya nyatakan tuh di depan rumahnya di teras itu. Jawabannya wanita kan biasa kalau ditembak ya. Ya jangan buru-buru ya kan. Ya apa dijalani dulu, saya bilang gini. Dijalani mau seminggu, setahun, 5 tahun ya itu tergantung orangnya. Wah ini kan pendeta biasa pintar ngomong Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini tergantung orangnya. Kalau kita serius ya serius, nggak perlu nunggu lama-lama ya akhirnya dia terima. Seminggu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada yang bertahun-tahun ya. 5 tahun, 6 tahun baru menikah. Ada yang pacarannya sampai 6 tahun, 7 tahun baru menikah. Selain Pak Peter, Bu Else. Ada? Rata-rata berapa? Berapa Bu Sinta? 11 tahun mengenal. Baru menikah. Waduh luar biasa. Ada yang di atas 11 tahun? Kayak orang lelang. Ternyata ada yang lebih besar ya 11 tahun baru menikah. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bahas di sini adalah proses pengenalannya. Ya, ada yang 7 hari sudah ditembak, saya dengan istri 7 hari 1 minggu, lalu 1 tahun tunangan, 1 tahun kemudian menikah. Ya cepat. Nah tapi ada yang lama sekali dan ini saya sebut dengan proses mengenal. Nah yang saya mau ajak kita untuk memahami adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara seorang pria dan wanita yang mungkin berbeda kota, berbeda rahim, berbeda kebiasaan,
berbeda kebudayaan, yang satu dibangun di tengah-tengah keluarga yang keras, yang satu dibangun di tengah-tengah keluarga yang kaya, keluarga yang berpendidikan. Mungkin yang satu dibangun di tengah-tengah keluarga yang miskin, keluarga yang lembut, atau di tengah-tengah keluarga yang tidak berpendidikan Bapak Ibu saudara. Lalu mereka bisa bersatu dan mereka mengikat janji satu dengan yang lain untuk setia sampai maut, sampai kematian memisahkan mereka. Apa yang membuat mereka bisa sekuat itu, seberani itu Bapak Ibu saudara, mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya sebelumnya mereka belum mengenal sama sekali. Mereka berbeda kebudayaan sama sekali. Bahkan mungkin derajatnya berbeda Bapak Ibu saudara. Apa yang membuat mereka bisa, apa yang bisa membuat kita, yang kita duduk hari ini berpasang-pasangan, yang kita mau saling menerima, mengasihi. Saya percaya dalam pernikahan kita tidak ada seorang pun di tempat ini yang pernikahannya tanpa masalah, tanpa pertengkaran. Kalau ada angkat tangan. Enggak ada Bapak Ibu saudara. Kita menjalin pernikahan mungkin ada konflik-konflik, ada perbedaan pendapat, ada pertengkaran. Tapi yang membuat kita bisa setia, apa Bapak Ibu saudara? Prosesnya mengenal ini loh. Betul Bapak Ibu saudara? Ya. Dalam mengenal ini seorang pria menyatakan cintanya, kasih sayangnya. Baik melalui ucapan, baik melalui tindakan. Benar ibu-ibu? Ada enggak seorang wanita yang belum mengenal prianya sama sekali dan prianya belum menunjukkan cintanya, mengekspresikan kasihnya, lalu pria ini bilang aku suka kamu, aku mau menikah sama kamu, lalu wanita ini berkata ya aku mau menikah dengan kamu. Ada? Enggak ada Bapak Ibu saudara. Enggak ada. Semua membutuhkan proses di mana seorang pria ini menunjukkan cintanya, kasihnya. Ketika pria ini belum berkata aku suka kamu, dia biasanya mendahului dengan apa Bapak Ibu saudara? Memberi sesuatu, memberikan perhatian, ya jangan lupa makan. Nah, lalu dari situlah muncul sinyal-sinyal wanita merasakan wah ini kayaknya dia suka sama aku nih, ya kan. Yang senyum-senyum biasanya ngalamin, ingat lagi Bapak Ibu saudara ya, bagaimana suami kita mulai menunjukkan cintanya kepada kita. Ya. Dia menunjukkan dengan memberi, memperhatikan, ya kan. Lalu dia menunjukkan, dia mengekspresikan aku suka kamu. Dan setelah itu wanita ini menunggu bagaimana keseriusan pria ini dari ucapan-ucapannya. Nah Bapak Ibu saudara, ini yang saya mau maksudkan. Bagaimana seorang bisa percaya sedemikian rupa dengan Tuhan Yesus kalau dia tidak pernah mendengar berita tentang bagaimana Yesus mengasihi mereka, Yesus menyayangi mereka Bapak Ibu saudara. Makanya mustahil jemaat bisa begitu yakin kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak pernah mendengarkan berita tentang Yesus. Beritanya tentang Tuhan yang menuntut mereka, Tuhan yang mengasihi kalau mereka mengasihi Tuhan, Tuhan yang hitung-hitungan dengan mereka, Tuhan yang apa Bapak Ibu saudara? Bertransaksi dengan jemaatnya. Kalau jemaat baik, maka Tuhan baik. Kalau jemaat melakukan kesalahan, maka Tuhan juga akan menghukum mereka. Bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan? Misalnya ibu-ibu, Anda waktu belum mengenal suamimu, lalu dia datang kepada kita, kalau kita baik dia traktir kita. Kalau kita baik dia berikan kita sesuatu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan maka dia akan marah sama kita, meninggalkan kita, mendiamkan kita. Apakah kita mau menikah dengan orang yang seperti itu ibu-ibu? Tidak mau Bapak Ibu, enggak mau. Makanya hari ini mustahil sekali gereja mengharapkan jemaat untuk bisa radikal. Berkomitmen dengan Tuhan dalam segala keadaan dan situasi. Sementara gereja itu tidak pernah memberitakan tentang kasih dari mempelai pria yang namanya Yesus Kristus. Nah itulah alasan kenapa di gereja ini Bapak Ibu saudara. Kita selalu diberitakan tentang kasih Tuhan Yesus bagi kita. Supaya setiap kali Anda mendengar, Anda punya keyakinan. Setiap kali Anda mendengar, keyakinan Anda bertumbuh. Sampai satu saat Anda berkata,
Yes Tuhan Yesus, aku mau ikut kamu, aku mau bersama kamu dalam segala situasi apapun. Amin. Sama seperti seorang wanita, seorang pria yang menikah. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau beritahukan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sayang sama kita sehingga Bapak Ibu Saudara, Dia memberikan Yesus Kristus bagi kita. Dan berita tentang kasih Tuhan inilah yang disebut dengan Injil. Injil selalu berkata karena begitu besar kasih Allah akan kita, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya ketika kita percaya, kita diselamatkan. Amin. Kata keselamatan ini bukan hanya berbicara mati lalu masuk surga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang sangat esensi dasar bagi kita. Kita tahu bahwa ketika kita mati, tidak serta-merta semua masalah selesai. Kematian itu adalah sebuah awal, bukan akhir. Kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang kekal, tidak berujung. Dan di sana Bapak Ibu Saudara hanya ada dua pilihan. Kematian yang awal membawa kita kepada kehidupan di surga atau kehidupan di neraka. Di mana di neraka hanya ada penghukuman, ratap tangis, kertak gigi Bapak Ibu Saudara, ketakutan, siksaan dan hal-hal yang mengerikan. Tapi ada sebuah kehidupan kekal yang di surga, di mana di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kelaparan. Dan hari ini saya mau beritahukan, Yesus datang setelah menyelamatkan saudara sehingga ketika kita mengalami kematian tubuh, kita berpindah masuk kepada kehidupan surga yang mulia. Dan itu sebuah kepastian. Amin. Sehingga hari ini kita tidak perlu takut dengan kematian. Amin Bapak Ibu. Mengapa kita takut dengan kematian? Kalau kita terbebas dari rasa takut akan kematian, maka Anda akan menjalani kehidupan ini dengan tenang, sukacita. Amin. Seperti Paulus berkata, bagiku mati adalah keuntungan, hidup memberi bagi Kristus. Amin. Selesai Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita takutkan dalam hidup kita? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Orang yang takut mati, Bapak Ibu Saudara, biasanya takut sakit. Betul? Betul enggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena semua orang didoktrin bahwa sakit itu satu-satunya awal untuk orang bisa meninggal. Nah, supaya tidak sakit, urutannya adalah orang itu harus berolahraga, ya, hidup sehat, makan vitamin, minum obat. Pilihlah semua ini dengan kualitas-kualitas yang terbaik. Saya enggak menyalahkan itu semua. Tapi kalau Anda melakukan itu karena takut mati, nah inilah yang membuat kita mengalami kehidupan yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita. Kehidupan yang berkuasa atas bumi ini. Amin. Nah biasanya kalau sudah mulai olahraga, pilih obat, pilih vitamin, pilih gaya hidup sehat. Semuanya ini membutuhkan apa Bapak Ibu? Membutuhkan apa? Hah? Uang. Uang bukan segala-galanya. Tapi semuanya butuh uang. Bapak Ibu sudah sering dengar kalimat itu? Betul? Ya kan? Pernah dengar, kita sering dengar kalimat itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dengan banyak uang kita bisa memilih kehidupan yang kita inginkan. Kita bisa memilih dokter yang terbaik yang menurut kata orang. Kita bisa membeli obat-obatan yang terbaik kata orang. Kita bisa membeli vitamin-vitamin yang terbaik kata orang Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini banyak orang menjadi korban, apa Bapak Ibu? Menjadi korban apa? Kata orang. Bukan kata Tuhan. Kok semua diem Bapak Ibu? Karena yang ngomong juga pernah ngalami. Ya kan? Nah Bapak Ibu hari ini mari arahkan hidup kita.
hanya kepada apa kata Tuhan. Amin. Kalau kita hidup membangun hidup kita karena apa kata orang, maka kita akan bingung Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya diskusi sharing dengan jemaat. Ya, kita selalu membuka pintu gereja setiap hari Bapak Ibu Saudara. Enggak ada hari libur. Kalau libur ya tolong dipahami. Paling sejam, 2 jam, 3 jam. Kecuali hari libur lebaran. Ngapain gereja dibuka semua juga jemaat liburan. Nah, berdiskusi, sharing. Bapak Ibu yang pas gak ada kerjaan datang ke gereja. Sharing dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Setiap hari ada. Gak ada namanya Senin libur, gak ada. Semua hari adalah hari yang menyenangkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, semua hari-hari yang menyenangkan. Ngobrol dengan jemaat kemarin, jemaat bilang, waduh kalau dengarkan kata dokter A, dokter B, ya ahli obat-obatan di YouTube itu, waduh pusing kita. Saya dalam hati ketawa-ketawa aja Bapak Ibu Saudara. Terus dia bilang gini, dia bilang memang sulit ya mengalahkan ketakutan diri sendiri ini memang sulit. Saya bilang gini, bukan sulit. Tapi tidak mungkin. Wah dia kaget Bapak Ibu Saudara. Nah kalau tidak mungkin terus harus gimana? Saya tunjukkan ayat dari Paulus. Paulus juga pernah berkata, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku? Lalu Paulus berkata apa? Tapi syukur kepada Yesus yang telah diberikan. Amin Bapak Ibu. Dengan kekuatan kita nggak bisa kita menyelamatkan diri kita. Kita perlu Yesus. Nah kabar ini adalah yang disebut dengan Injil. Injil selalu memberitahukan kepada setiap orang yang mendengar bahwa hanya Yesus salah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bukan obat-obatan, bukan uang. Uang bisa membeli segala-galanya, tapi uang tidak bisa membayar keselamatan kita. Amin. Uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli kesembuhan kita. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Sudah dibuktikan berapa puluh orang ingin menolak kematian. Enggak bisa. Makanya saya selalu bilang kalau ada orang sakit, sudah tenang aja. Kalau memang belum waktunya enggak akan mati kamu. Iya Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang gitu. Tapi kalau udah waktunya enggak perlu sakit parah, tidur aja loh. Sudah mati. Betul Bapak Ibu? Kenapa kita harus takut dengan sakit penyakit? Kenapa kita harus takut dengan kegagalan? Kenapa kita harus takut dengan kejatuhan, kesalahan? Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menanggung hidup kita. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahkan yang belum kita ketahui, Yesus sudah ada di sana. Yesus sudah menyiapkan pertolongan demi pertolongan untuk setiap masalah-masalah hidup kita. Amin. Bahkan di sepanjang tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028, Bapak Ibu Saudara, Anda tidak perlu takut. Yesus sudah melewati setiap tahun-tahun hidup kita. Dan Yesus berkata hari ini semua Anda di dalam Yesus adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Artinya Anda tidak perlu takut dengan masalah-masalah yang akan terjadi. Sebab di setiap masalahmu ada Yesus di sana. Dan di mana ada Yesus pasti ada keselamatan. Ada jaminan penyediaan, ada jaminan pertolongan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bangun hidupmu, bangun imanmu dengan semakin sering mendengar apa kata Tuhan. Jangan mendengar apa kata manusia. Puji Tuhan kalau Anda punya banyak uang. Pergunakanlah uang itu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ringankan beban mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang amin. Mungkin berpikir gini, Pak, meringankan beban orang lain. Bebanku aja, saya kadang enggak bisa menanggungnya. Saya aja butuh orang lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini yuk kita mau berkata, aku hanya butuh Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar.
Bukan aku punya rumah yang banyak. Oh amin juga ya Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu mari bangun keyakinan kita hanya kepada Injil. Karena hanya Injillah satu-satunya kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan. Kata menyelamatkan ditulis dengan soso. Nah Bapak Ibu saudara Roma 1 ayat 17. Kenapa Paulus punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil? Yang pertama karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dan yang kedua di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nyata Bapak Ibu saudara. Bukan tipu-tipuan. Bukan hanya motivasi. Atau janji-janji manis yang kosong. Bukan Bapak Ibu saudara. Di dalam Injil nyata. Katakan nyata Bapak Ibu saudara. Nyata itu real. Terjadi nyata kebenaran Allah yang akan memimpin kita dari pengharapan kepada pengharapan, iman kepada iman. Apa itu iman Bapak Ibu saudara? Iman adalah dasar atau pondasi Bapak Ibu saudara. Kalau orang mau membangun sesuatu, membangun rumah, dia harus meletakkan pondasi dulu. Amin. Dan pondasi ini menentukan kekuatan dari sebuah bangunan. Pak Yakub paham, istri saya paham. Orang-orang yang kuliah di teknik sipil paham Bapak Ibu saudara atau suka bangunan. Bahwa pondasi ini menentukan kekuatan bangunan. Nah Alkitab berkata iman itu adalah pondasi, dasar dari sebuah bangunan. Kalau bisnismu dibangun di atas dasar iman, maka bisnismu akan kuat. Amin. Kenapa? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dan iman itu dibangun dari pendengaran akan firman Kristus, akan Injil. Akan kabar baik. Bahwa Tuhan sayang Anda, bahwa Tuhan mau menyelamatkan bisnis Anda, bahwa Tuhan yang akan menjaga bisnis Anda, bahwa Tuhan yang akan memimpin Anda dalam melakukan bisnis Anda. Amin. Tuhan yang akan memimpin Bapak Ibu saudara. Saya tidak menyalahkan motivator, orang-orang pintar, trainer yang bisa menolong kita bisa memahami bisnis lebih baik. Tapi Bapak Ibu saudara awali dulu dengan iman. Maka iman itu yang akan memimpin Anda. Pilih si A, pilih si B. Banyak sekali motivator di dunia ini, betul? Di Indonesia banyak sekali orang-orang pintar, hebat yang berpengalaman, punya ilmu untuk menolong kita. Tapi Bapak Ibu saudara mulailah dulu dengan iman. Maka iman itu akan memimpin Anda memilih siapa orang-orang yang tepat untuk bisa menolong kita. Amin. Siapa trainer-trainer yang tepat untuk bisa mengangkat bisnis Anda. Nah itu Bapak Ibu saudara. Iman itu akan memimpin Anda kepada dokter-dokter yang tepat untuk kesehatan Anda. Iman itu akan memimpin Anda untuk memilih vitamin-vitamin yang tepat kalau Anda punya uang. Iman itu akan menolong Anda kalau Anda gak punya uang. Iman itu akan memimpin Anda untuk mempergunakan apa yang Anda punya. Yang mungkin bagi orang itu sesuatu yang kecil, yang sederhana. Tapi itu akan menjadi kekuatan yang besar untuk menolong, menyelamatkan Anda. Amin. Ada seorang pendeta pernah khotbah di sini. Waktu saya, Pak Didi dan Bu Sri, rohaniawan kita yang sekarang pindah Bapak Ibu saudara. Waktu itu kami ditabiskan menjadi pendeta muda dan pendetanya cerita tentang anaknya. Anaknya punya seorang baby dan baby ini harus minum susu Bapak Ibu saudara formula. Lalu anaknya gak punya cukup uang untuk beli susu formula waktu itu. Dan anak ini nangis terus semalaman. Lalu anak pendeta ini berkata, kalau Tuhan pernah mengubah air jadi anggur, maka saya percaya juga hari ini malam ini Tuhan bisa ubah air teh ini untuk menjadi susu bagi anak saya. Lalu dia buat teh, dia minumkan ke anak yang masih baby ini. Bapak Ibu saudara, anak ini tiba-tiba bisa tidur nyenyak, gak nangis lagi. Lalu dia berkata, mungkin waktu dia ngaduk dia berdoa tehnya jadi susu, tapi tetap teh. Waktu diminumkan juga masih bentuk teh. Tapi dia tahu ketika teh ini masuk dalam tubuh anaknya, teh ini berubah menjadi susu yang menyenangkan, mengenyangkan. Amin Bapak Ibu. Apa yang Anda punya hari ini, jangan berkecil hati.
Kalau Anda bangun hidupmu dari dasar iman, maka iman ini akan membuat yang kecil menjadi besar. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi nyata bagi kita. Amin. Jangan berkecil hati kalau hari ini Anda mulai dengan yang kecil. Karena yang kecil di tangan Tuhan akan menjadi besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tangan Yesus 5 roti 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang. Siapa yang menyangka waktu itu murid-murid berkata, "Guru, kita cuma punya uang 200 dinar." Upah orang kerja waktu itu 1 hari 1 dinar. Anggap aja 100.000. Berarti mereka punya uang sekitar berapa? 20 juta. 20 juta bisa kasih makan 5.000 orang Bapak Ibu? Bisa? Kalau yang pernah merit, ya kan? 5.000 orang berapa puluh juta, berapa ratus juta. Kita hitung aja satu orang 50.000 atau 20.000 lah. 20.000 kali 5.000 Bapak Ibu Saudara berapa? Berapa Bapak Ibu? Ya segitu itu. 100 juta mungkin ya, sekitar itu. Yesus enggak pakai uang. Yesus enggak pakai uangnya. Yesus pakai apa yang ada di tangan anak kecil itu. Anak yang tidak ada artinya. Mungkin hari ini orang-orang memandang hidupmu seperti anak kecil. Siapa kamu? Enggak ada artinya. Kamu enggak punya apa-apa. Tapi kalau Anda punya Yesus, Tuhan akan membuat kamu punya apa-apa. Amin. Ketika kamu punya Yesus, kamu punya. Ayo kita ngomong sama-sama kalimat yang ada di atas ini, di balik ini. Tapi tolong jangan lihat lagi, mosok enggak hafal-hafal. Ini kalimat, 4 kalimat ini sudah berapa tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, dari Pak Yakub. Ya. Ini kalimat yang enggak akan pernah hilang. Ini ada legacy, warisan dari para rohaniawan ya, Pak Yakub pada waktu itu. Dan kita akan ingat. Yuk kita katakan sama-sama, kita berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Waktu kata segalanya tangannya direntangkan, dilebarkan. Ya bayangkan imajinasi, lihatlah bahwa semua yang Anda perlukan hari ini. Semuanya itu ada di dalam satu nama. Siapa namanya? Yesus. Ya, yuk kita katakan 2, 3. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Amin. Sekali lagi yuk. 2, 3. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Amin. Berikan tepuk tangan. Tepuk-tepuk kiri kananmu, katakan yes, kamu punya segalanya. Karena kamu punya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita punya segalanya. Pak, mana? Saya sekarang belum punya segalanya. Malah saya kehilangan segalanya. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Mana Pak? Punya segalanya malah sekarang saya segalanya hilang. Piye ini? Bapak Ibu Saudara, terkadang kita harus melewati musim-musim di mana semuanya hilang. Hanya tersisa satu pribadi di sana, namanya Yesus. Supaya Anda melihat Yesus. Amin. Iblis bisa mencuri semua dari kita. Karena Alkitab berkata Tuhan telah menyerahkan dunia ini ke dalam kekuasaan iblis. Tapi kabar baiknya bagi kita di dalam dunia ini Anda dijagai oleh kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dibebaskan, dilepaskan dari Bapak Ibu Saudara pekerjaan-pekerjaan iblis. Amin. Iblis bisa mencuri semua yang ada pada kita. Uang Bapak Ibu Saudara bisa diambil. Rumah bisa diambil. Istri suami bisa diambil. Anak-anak bisa diambil dari kita.
Kalau bukan karena masalah, mungkin karena usia. Semakin tua usia kita, semakin waktu mendekat bahwa kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Masalahnya apakah mereka masih ingat dengan kita? Masalahnya apakah mereka masih sayang sama kita? Bapak Ibu saudara, seringkali ini yang menjadi ketakutan, kekhawatiran orang-orang tua. Tapi saya mau beritahukan Bapak Ibu. Anda punya Yesus. Amin. Anda bisa kehilangan segala-galanya. Tapi perhatikan Bapak Ibu saudara. Anda tidak akan pernah bisa kehilangan Yesus. Dan ketika Anda punya Yesus, Anda punya jaminan, Anda punya segala-galanya. Tuhan akan kembalikan apa yang hilang dari hidupmu. Amin. Ya. Pak, Anda pendeta, enggak bisnis. Ya kan? Enak ngomongnya, Bapak Ibu saudara, saya beritahukan. Kalau pendeta di gereja besar ya enak. Kalau pendeta di gereja kecil lebih enak. Amin. Kenapa? Karena kita hidup dari iman kepada iman. Itulah hidup yang menyenangkan. Amin. Iman itu belum melihat, Bapak Ibu saudara, tapi percaya bahwa semuanya itu sudah tersedia bagi kita. Amin. Jadi kalau hari ini Anda dibawa oleh Tuhan, melihat bahwa segala sesuatunya kosong, gelap, enggak ada. Tuhan sedang bawa Anda masuk kepada kehidupan iman. Di mana Tuhan mau mengaktifkan iman Anda. Amin. Karena hanya dengan imanlah kita bisa kuat di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, semakin gelap ini. Enggak ada satupun yang bisa menjamin Bapak Ibu saudara keselamatan kita kecuali hanya Injil. Berita tentang Yesus yang bisa menjamin kita. Amin. Karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang akan menolong kita, memelihara kita, memimpin dan menyelamatkan kita ketika kita hidup dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman. Kepada hal-hal yang tidak terlihat dan kepada hal-hal yang tidak terlihat. Kepada hal-hal yang sulit, kepada hal-hal yang sulit. Kepada hal-hal yang mustahil, kepada hal-hal yang mustahil. Disitulah iman Anda akan bekerja. Amin. Kalau Anda hanya berjalan berdasarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, Bapak Ibu saudara, itu enggak perlu iman. Amin. Kemarin jemaat ini tanya, lalu gimana caranya kita bisa mengalami janji Tuhan itu? Saya bilang, Pak, masalahnya Anda punya banyak uang. Kenapa? Karena kalau punya banyak uang masih punya banyak pilihan. Bisa beli obat, bisa pakai dokter, bisa terbang ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika. Sehingga ketika sakit pikirannya pertama dokter mana ya yang bagus. Kenapa? Karena dia nggak perlu takut, dia bisa bayar pakai uangnya. Kalau dia sakit dia akan berpikir obat apa ya yang bagus. Semahal apapun dia bisa bayar. Tanpa iman. Yesus pada waktu itu punya 200 dinar tapi Yesus nggak pakai itu. Yesus pakai 5 roti dan 2 ikan. Supaya semua orang melihat bahwa iman jauh lebih berkuasa ketimbang duit. Amin. Jadi kalau hari ini uang Anda sedikit, uang Anda menipis, nggak usah takut. Selama Anda percaya Yesus, selama itulah Anda akan dipelihara di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut. Waduh jemaat apal, yuk kita berikan tepuk tangan. Wah harus hafal Pak, hidup ini penuh tantangan, kesulitan ya. Oh Israel. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut, bukan menurut keperluanmu, tapi menurut kekayaannya dalam kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara, apa yang menjadi keperluanmu hari ini? Apa yang menjadi keinginanmu hari ini? Apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini? Alkitab berkata Allahmu, Tuhanmu Yesus yang akan memenuhi. Amin.
Makanya gereja ini pun Bapak Ibu Saudara dari dulu sejak Injil diberitakan melalui Pastor Yakub dan teman-teman waktu itu. Sampai hari ini tidak pernah ada rasa takut sedikit pun. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini, Dia yang akan meneruskan. Dia yang akan memelihara. Amin. Tuhan yang telah memulai pernikahan dalam hidup kita. Tuhan yang akan menolong kita. Menyertai pernikahan kita. Memberkati pernikahan kita. Amin. Tuhan yang telah memberikan anak-anak dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan menolong anak-anak kita. Dialah yang akan menjaga anak-anak kita. Sampai mereka seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Tepat pada sasaran Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan nasihat-nasihat kita. Bapak Ibu Saudara, nasihat semua baik. Tapi firman itu berkuasa untuk mengubah orang. Nasihat baik gak punya kuasa. Amin jemaat. Ini baru slide kedua. Ya, ini slide ketiga. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang diperbandingkan di dalam Roma pasal 1. Yang pertama tentang Injil, yang kedua tentang murka Allah, kehidupan di luar Injil. Di luar Injil ada murka Allah yang juga nyata turun dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman, dan hari ini itu sedang terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Orang-orang yang menindas kebenaran, Alkitab berkata ada murka Allah yang turun dari surga. Amin. Dan sekarang kita sedang saksikan Bapak Ibu Saudara. Roma 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka sebab Tuhan telah menyatakannya kepada mereka. Kapan Tuhan menyatakan kepada mereka eksistensinya, keberadaannya, Bapak Ibu Saudara, keberadaan Tuhan ini sudah dinyatakan bagi kita semua. Kapan? Tuhan berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kealahannya, keilahannya, dapat nampak kepada pikiran dari apa saudaraku? Karyanya. Sejak dunia diciptakan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa berdalih gak ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini membuktikan bahwa ada Tuhan yang telah menciptakan semuanya. Jadi manusia nggak bisa nggak percaya adanya Tuhan. Semua manusia harusnya percaya. Kenapa? Karena dunia ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada dan nyata, Bapak Ibu Saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, apa yang Alkitab katakan, mereka tidak memuliakan Tuhan sebagai Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka jadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Semua orang tahu ada Tuhan. Semua orang tahu bahwa Yesus menyelamatkan orang yang percaya. Tapi mereka tidak pernah memuliakan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana memuliakan Yesus? Ia memberitakan, ngomong tentang dia, mengandalkan dia, itu mempermuliakan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda percaya kepada dia, itu Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan dengan perbuatan-perbuatan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Anda percaya, maka percaya ini nanti yang akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Gereja ini memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Meninggikan Yesus anaknya. Alkitab berkata barang siapa meninggikan Yesus, dia juga akan ditinggikan. Amin. Nah kata ditinggikan ini juga bukan ukurannya jemaat yang banyak Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan 12 rasul aja sudah cukup. Amin. Makanya saya bilang gak usah takut dan khawatir. Jemaat sedikit, jemaat banyak. Semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Yang penting apa yang diberitakan di tengah-tengah jemaat itu. Anaknya yang dia kasihi. Yang diberitakan di tempat ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup di luar Injil, orang-orang yang gak percaya kepada Injil,
Jelas sekali tanda-tandanya, cirinya. Mereka tidak pernah mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Mereka nggak pernah menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya juru selamatnya, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka sulit untuk mengucap syukur. Renungan tadi pagi oleh Pastor Yakub, bagaimana kita mengucap syukur dengan puji-pujian sebab Tuhan itu baik. Kapan kita bisa mengucap syukur? Salah satunya dengan kita datang beribadah. Itu menunjukkan bahwa kita ini perlu Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang telah menolong kita, menyelamatkan kita di sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya jemaat datang hari Minggu bukan karena kebiasaan, bukan karena sungkan, bukan karena sudah lama gak ke gereja. Amit-amit saya berdoa gak ada yang seperti itu. Wes 3 minggu ra enak, teko ngetok rak ketang sekali. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan ada seperti itu. Anda datang, Anda enggak datang, Tuhan tetap sayang. Tapi Paulus berkata, ya, kalau kita tidak menaruh hidup kita di dalam Injil, ya, kalau kita percaya Yesus tapi tidak menaruh hidup kita di dalam dunia ini ke dalam Injil, kita itu seperti orang yang diselamatkan dari kebakaran. Saya masih ingat khotbahnya Pastor Yakub waktu saya awal-awal datang sini. Ya. Dan ayat itu diberitakan dan saya percaya sekali. Ayatnya berkata kita ini seperti orang yang diselamatkan dari kebakaran. Apa maksudnya? Gosong semua, habis-habisan semua, tapi matinya nanti pasti selamat masuk surga. Anda mau seperti itu? Enggak mau Bapak Ibu Saudara. Kayak orang butuh bantuan pemadam kebakaran. Biasanya datang kapan Bapak Ibu Saudara? Setelah semuanya habis. Ya, waktu saya acara di rumahnya mertua waktu itu, tiba-tiba ada kabar belakang rumahnya kebakaran. Wah, saya belum pernah lihat rumah kebakaran Bapak Ibu Saudara. Saya datang ke sana, saya lihat, loh kok pemadamnya belum datang-datang Bapak Ibu Saudara, ini rumah sudah berapi-api, warga sudah memadamkan Bapak Ibu Saudara. Enggak lama, datang ini sudah habis semua Bapak Ibu Saudara. Baru disemproti. Anda suka pemadamnya jagain rumah Anda dari kebakaran atau datang setelah rumahnya kebakaran? Hah? Senangnya pemadamnya jagain, betul Bapak Ibu Saudara? Nah itulah kenapa kita perlu Injil. Karena di dalam dunia ini banyak sekali masalah situasi yang akan merusak hidup kita. Bahkan Alkitab berkata ada iblis yang berkeliling, mengelilingi orang-orang percaya, mencari kapan waktu yang tepat untuk menipu, mencuri, membunuh dan menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah kita mau meletakkan hidup kita hanya kepada Yesus. Amin. Sehingga ketika kita mati diselamatkan, kita bisa menikmati hidup di bumi seperti di surga. Amin. Bukan seperti orang yang diselamatkan dari kebakaran, artinya di dunia habis-habisan, hancur-hancuran, keluar masuk penjara, Bapak Ibu Saudara, rugi, ditipu orang, ditipu sana sini sampai semua hartanya habis, hidup susah, menderita, melarat di bumi ini. Tapi matinya pasti masuk surga Bapak Ibu Saudara, karena ketika Anda percaya Yesus, Anda matinya pasti masuk surga. Amin. Pasti. Tapi masalahnya apakah Anda mau menjalani kehidupan di dunia seperti ini? Seperti orang-orang susah? Enggak. Tuhan pun enggak mau Anda susah di bumi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak pernah ada ceritanya Yesus meninggalkan orang yang membutuhkan pertolongan dengan tangan kosong. Amin. Orang sakit dia datang, dia sembuhkan. Orang lumpuh dia datang, orang itu bisa berjalan. Orang buta Yesus datang, orang itu melihat. Amin. Orang mati Yesus datang, orang itu hidup. Orang kelaparan Yesus datang, orang itu bisa makan kenyang sampai puas, sampai sisa-sisa. Orang gagal kerja semalam-malaman gak dapat hasil, Yesus datang, orang itu diberkati melimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Dan itu semua karena satu pribadi namanya Yesus.
Hari ini stop jemaat untuk mengandalkan kekuatanmu. Dunia lebih keras dari kekuatan kita. Amin. Berapa duit yang kita punya hari ini? Saya beritahukan masih banyak orang-orang yang punya duit lebih banyak dari yang kita punya. Tapi hari ini kalau Anda punya Yesus, Anda punya segala-galanya. Amin. Dan ketika Anda punya Yesus, punya duit, enggak punya duit, Anda tetap punya semuanya. Amin. Saya mau cetek-cetek gini kayak Pastor Yohanes gak bisa. Bapak Ibu tahu, sebelum ibadah, saya tahu saya mau memberitakan Injil, saya mau memberitakan Yesus. Tiba-tiba ada serangan si jahat. Tiba-tiba saya bangun, saya mau mandi, saya itu geloyoran Bapak Ibu Saudara. Mata berkunang-kunang, saya nggak ngerti kenapa Bapak Ibu Saudara. Saya mau nyalain kompor untuk masak air untuk anak kami. Saya itu di dapur tiba-tiba doyong. Lalu saya pikir ini saya ngantuk berat ini. Ya, nyari sandaran terus gitu. Tapi saya rasakan lama-lama semakin nggak nyaman. Saya tahu ini penyakit kecil saya ini kambuh. Saya punya ini Bapak Ibu Saudara, ya bawaan lah. Lalu langsung dari perut mual-mual, badan gak enak semua, saya mandi itu sempoyongan. Lalu saya berpikir ini mungkin ngantuk gitu. Ya. Terus saya masuk kamar semakin gak kuat, saya duduk. Waduh ini gimana ini saya khotbah ini. Pastor-pastornya pasti mungkin gak siap juga. Nah, istri mijetin dari kaki, badan, tangan dipijitin semua. Anak juga lihat di YouTube, di TikTok. Wah, kalau papanya sakit ini apa yang dilakukan, dia datang dia pijitin titik-titiknya Bapak Ibu Saudara. Saya melihat disinilah surga di bumi, amin. Bapak Ibu ya, langsung buatkan teh. Kleon bilang, itu Mi, gak boleh Mi teh. Akhirnya gak jadi diminumkan Bapak Ibu Saudara. Lalu ya udah saya tidur lagi sampai jam 7 lebih. Istri bangunkan gimana masih ini enggak, ini sudah jam 7 lebih apa mau tidur 10 menit lagi. Saya bilang enggak usah. Saya langsung pakai pakaian Bapak Ibu Saudara yang nyaman buat saya. Ya. Nah saya turun saya masih enggak enak badan, saya duduk aja saya makanya enggak keluar. Ya teman-teman. Nah Bapak Ibu Saudara ketika saya duduk Roh Kudus ngomong. Minta tolong Valen berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Valen, ayo kamu doain Om Vincent. Semua kita doa di ruang multimedia. Anda tahu, maaf ya Valen, doanya enggak ngerti, enggak paham Bapak Ibu Saudara. Tuhan, berkati sakitnya Om Vincent. Saya pikir sakit kok diberkati ya. Ya. Mas saya tahu maksudnya Tuhan berkati berikan kesembuhan. Tapi saya percaya hari itu Tuhan pasti menolong. Dan hari ini saya berkhotbah dengan kekuatan yang penuh Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena Injil yang menyelamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara apa yang sakit dalam hidupmu, apa yang mati dalam hidupmu. Alkitab berkata orang yang hidupnya di luar Injil. Orang yang hidupnya tidak percaya kepada Yesus. Pikiran mereka akan menjadi sia-sia. Berapa banyak uang yang mereka kumpulkan, berapa banyak aset yang mereka kumpulkan Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata sia-sia. Mereka gak akan pernah merasa puas. Dan mereka Bapak Ibu Saudara biasanya orang-orang yang pikirannya sia-sia ini gak akan pernah bisa mengucap syukur dan berkata Tuhan terima kasih. Dia akan terus bekerja, mengejar, bekerja, cari duit. Supaya asetnya bertambah banyak, kekayaannya bertambah banyak, uangnya bertambah banyak. Supaya dia merasa aman. Dan Yesus pernah menceritakan ada satu orang yang seperti ini. Orang yang sangat kaya. Dia berkata saya mesti bangun lumbung-lumbung yang banyak. Supaya hasil panennya tidak terbuang, tapi bisa dikumpulkan.
Dan itu hal yang sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini orang juga berkata, hai kamu orang-orang yang kaya, anak-anak muda, manage finansialmu, keuanganmu. Jangan semua dihabiskan. Ada berapa puluh persen untuk nabung, berapa puluh persen untuk investasi, berapa puluh persen untuk biaya-biaya darurat. Kumpulkan, bangun lumbung-lumbung lebih banyak. Yesus berkata orang kaya ini adalah orang yang bodoh. Karena kalau malam itu jiwanya diambil, maka semua itu tidak ada artinya. Bapak Ibu tahu kata jiwa yang diambil itu bukan kematian, mati di bumi masuk surga. Tapi kematian jiwa itu lebih mengerikan. Kematian jiwa itu orangnya masih hidup, orangnya masih kerja, tapi jiwanya kosong. Dia cari bagaimana caranya memuaskan jiwanya. Nah Bapak Ibu, pikiran mereka jadi sia-sia. Apa yang mereka kerjakan sia-sia. Dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Ketika saya baca ayat ini Tuhan bilang, orang bodoh itu biasanya apa? Tuhan ngomong gitu. Dan saya langsung ingat, iya Tuhan. Orang bodoh itu gampang ditipu. Betul Bapak Ibu? Penipu pertama adalah iblis. Kalau kita nggak pernah dengar firman Kristus, hati kita menjadi bodoh. Padahal di dalam hati kita, visi kita tahun ini, Hason Vision, itu dimulai dari hati yang dipenuhi oleh firman Kristus. Yang mengalir sehingga kita bisa melihat dengan smart, dengan cerdas, dengan pintar. Bahwa semuanya adalah peluang berkat Tuhan bagi kita, amin. Nggak ada kata, opo iso aku, opo iso aku. Dia bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau orang tidak pernah mendengarkan firman, hatinya menjadi bodoh, gampang dibujui, gampang ditipu. Orang ngomong, Pak ayo join sama saya Pak, bisnisnya menghasilkan Pak, sekian puluh persen Pak, sekian ratus persen Pak. Habis. Gagal. Kenapa? Karena mereka hidup di luar Injil, di luar Yesus. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Kata penuh hikmat ini Bapak Ibu Saudara ditulis dengan kata-kata super intelligent. Artinya sangat cerdas sekali. Tetapi mereka tetap menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Berapa banyak orang hari-hari ini mengidolakan manusia. Bahkan yang paling mengerikan di gereja pun dibangun jemaat itu mengidolakan manusia. Bapak Ibu Saudara di sini Anda tidak perlu mengidolakan saya, Pak Yakub dan Pak Didi. Amin. Idolakan Yesus. Sepintar, sehebat apapun orang itu, kalau dia tidak pernah menceritakan Yesus, orang itu tetap bodoh. Hanya Injil yang membuat kita bisa smart melihat segala sesuatu. Anda tahu bangsa Israel, bangsa Yahudi, mereka adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan mengikatkan janji kepada mereka, sehingga apapun yang orang Israel lakukan, orang Yahudi lakukan, baik atau tidak, Tuhan tetap akan menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan telah mengikatkan janji kepada mereka. Dan hari ini Tuhan juga telah mengikatkan janjinya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Masalahnya Anda mau percaya atau tidak. Kalau Anda percaya, Anda akan melihat bahwa apa yang tidak Anda lihat, apa yang menjadi harapan, keinginan, mimpi Anda di tahun ini, di tahun depan. Punya rumah, punya mobil, punya motor, punya sepeda. Bapak Ibu Saudara jangan salah, sepeda itu sekarang bukan barang yang murah. Sepeda itu bisa lebih mahal dari motor, bisa lebih mahal dari mobil. Betul ya Pak Hani ya? Ini orang yang suka gue sepedaan. Nah, sepeda itu bisa jadi barang yang lebih mahal. Anda mau apa hari ini? Punya tabungan? Karena selama hidup nabung iki angel, isine utang terus. Minta saudaraku. Amin jemaat. Tuhan
aku mau bisa nabung hari ini. Tuhan, aku mau piknik kayak teman-teman jemaat yang lain. Orang pikniknya di toko ada atau di pasar atau di danau BSB yang gratis. Enggak tahu sekarang bayar atau enggak. Saya mau piknik Tuhan ke Jogja, Solo, Malang, atau ke Malaysia, Thailand ya Pak Trias ya, udah ke Thailand. Saudaraku, Tuhan yang akan memenuhi itu semua. Amin. Karena Tuhan tidak terbatas, tidak seperti kita yang terbatas. Meh obah sithik butuh duit, enggak ono duit ra iso obah. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh uang. Tuhan enggak pernah bisa dibatasi oleh keadaan kita. Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, harusnya kita punya mimpi yang besar. Kita punya pengharapan yang besar. Amin. Kalau hari ini Anda mengalami sakit penyakit yang besar, sakit penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan, inilah waktunya Anda akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam tubuhmu. Kanker, tumor, penyakit, diabetes, jantung semuanya hari ini dihancurkan. Kalau hari ini Anda menjalani satu musim di mana rekeningmu menipis, kosong, dompetmu kosong, waktunya bayar utang, waktunya bayar uang sekolah anak, waktunya memasukkan anak ke sekolah. Dan Anda gak punya cukup uang untuk memasukkan mereka. Bahkan mungkin Anda pernah berpikir, nak, gak usah kuliah nak, SMA aja cukup nak. Yang penting kamu udah kerja, selesai. Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, jangan batasi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Amin. Dalam bisnismu, dalam keluargamu. Jangan pernah berkata karena aku sudah sakit, aku wis ra iso apa-apa. Jangan pernah berpikir kalau Anda sakit maka semuanya selesai. No, sebab di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan akan dinyatakan sempurna. Amin. Sama seperti Daniel ketika dia tidak mau menyembah raja. Raja ngomong semua orang gak boleh berdoa kepada Tuhan. Harus menyembah patung buatan raja. Atau menyembah raja saja. Daniel waktu itu tetap berdoa. Dan akhirnya Daniel harus dilemparkan ke gua singa yang kelaparan. Singa yang tidak diberikan makan dipersiapkan untuk menghukum orang. Dan waktu itu ketika Daniel diputuskan hukuman itu. Anda tahu apa yang Daniel lakukan? Pasti dia berdoa. Betul Bapak Ibu? Apa kira-kira doa Daniel? Tuhan, lepaskan saya dari hukuman ini Tuhan. Dia takut dia melihat singa-singa kelaparan. Itu manusiawi. Tapi ternyata Daniel tetap dijemput oleh pengawal raja. Dan di dalam perjalanan menuju gua mungkin Daniel tetap berdoa di dalam nama Yesus. Tiba-tiba singanya mati semua. Di dalam nama Yesus tiba-tiba guanya runtuh. Di dalam nama Yesus tiba-tiba pengawalnya mati. Itu doa-doa menurut pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata gua itu tetap ada dan ketika Daniel dimasukkan pengawalnya tetap hidup. Dia masih lihat singa-singa yang dikerangkeng dan siap dilepaskan. Di dalam gua Daniel tetap berkata, Tuhan tolong aku. Bukankah aku berdoa setiap hari kepadamu? Kenapa aku harus masuk ke gua singa? Harusnya mereka yang gak pernah berdoa. Harusnya mereka yang gak pernah ibadah. Harusnya mereka yang jahat yang alami masalah ini. Kenapa saya Tuhan? Orang yang setiap minggu beribadah, setiap minggu pelayanan. Saya sudah memberikan banyak uang untuk gereja. Kurang apa Tuhan? Saya sudah memberikan waktu tenaga saya untuk gereja. Saya sudah melayani. Tapi kenapa saya yang harus masuk ke gua singa? Tuhan tolong saya. Singa itu tetap mau. Dan tiba-tiba gerbang itu dibuka Bapak Ibu saya nggak ngerti iman Daniel waktu itu. Apakah dia sudah
marah sama Tuhan. Tuhan, kalaupun itu terjadi wajar. Betul Bapak Ibu? Udah doa dari semalaman, doa setiap hari, singanya masih tetap hidup. Dia masih harus berhadapan dengan singa. Dan waktu gerbangnya dibuka, itu sudah selesai. Habis sudah. Tapi di saat titik-titik terakhir hidupmu, di saat orang berkata entek, disitulah kemuliaan Tuhan dimulai dinyatakan. Amin. Ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dan didoakan Daniel. Daniel cuma berkata, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Disitulah tiba-tiba gerbang dibuka, singanya diem aja Bapak Ibu Saudara. Singanya nggak ngapa-ngapain. Singanya cuma melototi Daniel. Mungkin singanya senyum-senyum sama Daniel. Daniel berkata, lu kok iso iki piye? Dan Daniel hidup bersama singa-singa. Yang semula singa itu jadi ancaman. Hari itu singa itu menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidup Daniel. Amin. Bapak Ibu, apa hari-hari ini yang menjadi singa yang mengaum dalam hidupmu? Menakut-nakuti kamu sampai kita susah tidur, sampai di setiap jalan langkah kita itu rasanya kayak orang yang susah, stres, gak bisa ngapa-ngapain, bingung, ke kanan kena, ke kiri kena, maju kena, mundur kena, diem di tempat juga kena. Sabar, Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Sekalipun dia berkata sudah selesai, tapi dalam hidup kita di setiap musim Tuhan akan menyelesaikan seperti janjinya berkata, it is done, it is finished. Amin. Kalau singa mengaum itu suamimu, istrimu, anak-anakmu, kondisi finansialmu, hari ini jangan lagi berdoa, Tuhan berkati bisnisku supaya aku bisa bayar utang. Itu pikiran kita. Tapi kalau Anda sudah berdoa demikian, bisnisnya semakin turun, aset semakin terjual dan habis, uang semakin menipis. Don't worry and be happy. Karena Anda orang-orang yang di blessing oleh Tuhan. Amin. Di sini ada PT Happy, ada blessing. Ya toh? Katakan kiri kananmu, don't worry, be happy. Kamu orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. You are blessed man. You are blessed people. So still keep happy. Tetap bersukacita. Amin. Dalam kelemahanmu, dalam kesengsaraanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bahkan sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa memutih rambutmu aku menggendong. Oma-oma, senior-senior, apa yang Anda rasakan hari ini? Gendongan Tuhan? Apakah auman singa? Hari ini putuskan untuk percaya Yesus, maka Anda akan merasakan gendongan Tuhan di tengah-tengah auman singa yang seperti itu. Dan itulah Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku bersepakat. Kuasanya, katakan dengan iman, ku terima. Kapan? Sekarang. Kemenangan dan mungkin bisa nanti, mungkin bisa tahun depan, mungkin bisa tahun berikutnya. Tapi Alkitab tetap berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Amin. So masalahnya bukan waktu, tapi masalahnya adalah
kekuatan kita. Kalau hari ini Anda masih merasa kuat, Anda tidak akan pernah bisa melihat Injil itu dinyatakan. Tapi kalau Anda merasa dan berkata, Tuhan, aku sudah gak bisa apa-apa. Tuhan, aku sudah gak punya apa-apa. Tuhan, aku cuma punya Yesus hari ini. Disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Saya suka dengan segala situasi. Saya suka dengan kekayaan. Saya juga tidak takut dengan kemiskinan. Karena saya tahu menjadi kaya di dalam Tuhan itu sebuah kebahagiaan. Menjadi miskin di dalam Tuhan, saya tetap kaya. Karena saya punya jaminan keselamatan. Amin. Saya suka sehat, saya juga tetap bersyukur ketika saya sakit. Karena saya tahu mati ataupun hidup, Tuhan sudah menjamin hidup saya. Amin. Saya suka genap punya suami, punya istri. Tapi saya juga tetap mengucap syukur kalau saya sendirian. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Saya suka dengan bisnis yang rame, omset yang terus naik. Tapi saya tetap bersyukur sekalipun omset menurun. Pekerjaan saya sepi karena saya tahu Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Bukan bos kita yang menjamin, bukan uang kita yang menjamin, bukan bisnis kita yang menjamin. Namun aku punya Tuhan yang, mari jemaat kita berdiri sama-sama. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jemaat, mari nikmati hari-hari ini, waktu ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Mari katakan, say sorry to iblis, kepada dunia ini. Aku tidak akan menyerah karena aku punya Tuhan. Amin. Dalam genggam. Amin. Jangan pernah menyerah atas hidupmu, pernikahanmu dan anak-anakmu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dan sanggup yes, imanku bersepakat, percaya. Katakan bersama-sama. Kemenangan aku. Oh, yes, Jesus. Mari arahkan hatimu jemaat hanya kepada Yesus yang mengasihimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan. Jangan lihat rekeningmu, jangan lihat penyakitmu. Lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan. Lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan. Jemaat, jangan lihat sakit penyakitmu.
Jangan lihat kondisi fisikmu. Jangan lihat rekeningmu. Jangan lihat suamimu yang mungkin jadi pergumulanmu sampai hari ini. Jangan lihat istrimu yang mungkin menjadi seperti singa yang mengaum dalam hidupmu. Jangan lihat tagihan-tagihanmu atau perilaku hidup anak-anakmu di luar sana. Hari ini lihatlah Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Katakan kepada dunia, I will never give up. Aku tidak pernah menyerah sedikit pun. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Mari jemaat, katakan sekali lagi pujian ini. Dengan Anda melihat kepada Tuhan, jangan lihat keadaanmu di bumi ini. Aku punya. Jemaat lebih keras, angkat kedua tanganmu, serahkan hidupmu, serahkan pengharapanmu, serahkan pernikahanmu, anak-anakmu, masa depan mereka. Kita sepakat percaya pagi ini. Yes. Iralamalama takarapasya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari angkat kedua tanganmu jemaat. Terimalah kemenangan dari Tuhan hari ini. Untuk setiap area-area hidupmu. Di mana ada singa mengaum, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di mana ada kematian, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terimalah mujizat Tuhan hari ini atas hidupmu. Segala sakit penyakitmu disembuhkan. Hutang-hutangmu dilunaskan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apa yang mati Tuhan hidupkan, apa yang sepi Tuhan buat ramai. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan, sekalipun doa-doa ini tidak terjawab, Tuhan tetap punya jawaban yang lebih baik dalam hidupmu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas jemaat-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas gereja-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang jemaat, pulanglah kita semua masing-masing ke rumah kita. Dengan membawa segala berkat-berkat yang telah dikaruniakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala ketakutan kecemasanmu. Memelihara hati dan pikiranmu. Dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu. Memeteraikan kamu menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang berkata, yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Selamat berhari Minggu, silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus.